Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai keterangan Danu, terutama di tanggal 17 sore sampai 18 pagi di Agustus 2021, di mana saat itu adalah momen krusial ya, terjadinya kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dan kalian juga tahu, berkali-kali aku menyatakan bahwa sejumlah jurnal menyatakan 48 jam pertama dari kasus pembunuhan adalah titik krusial untuk memberikan banyak petunjuk. Nah, di kasus Danu ini, beberapa hari terakhir ini kan kita melihat ya ada keterangan yang sangat-sangat kontroversial yang disampaikan dari Ki Anom Al-Aziz yang ini adalah tayangan live ya di channel YouTube-nya beliau yang live itu tanggal 16 Oktober 2021. Ini cukup panjang, hampir sekitar 1 jam live-nya beliau di sini, dan inti dari live-nya beliau salah satu yang sangat kontroversial bahwa Ki Anom Al-Aziz mengaku bahwa dia itu beserta Pak Kades, beserta juga timnya mendengar pengakuan dari Danu yang menyatakan bahwa di tanggal 18 Agustus 2021, tepatnya sekitar jam 3 kurang 5 menit pagi hari, Danu itu keluar dari rumah dengan alasan ingin membeli nasi goreng di Jalan Cagak, dan konteksnya saat itu adalah PPKM ya. Mungkin ada yang buka tetap, I don't know exactly bagaimana kondisi Jalan Cagak, apakah itu masuk akal atau tidak. Tapi dari keterangannya Ki Anom di sini dinyatakan bahwa mereka sangat yakin apa yang dikatakan Danu adalah benar, bahwa di jam 3 pagi tersebut dia melihat ada seorang pria usianya sekitar 25-an dan juga perempuan memakai jilbab yang bukan anggota keluarga dari kedua almarhumah ya di situ, yang sedang ada di lokasi kejadian. Nanti kita akan simak secara lagi detailnya seperti apa. Dan ini aku bandingkan dengan keterangan Danu juga yang ada di channelnya Heri Susanto pada saat menceritakan hal yang sama, serta juga di channelnya YouTube Poppy Amalia juga menceritakan tentang hal yang sama, pertanyaan yang sama, tapi ternyata ada beberapa detail yang mungkin tidak disampaikan. Bagi kita masyarakat awam, mungkin saja yang disampaikan Danu ini yang melalui Ki Anom Al-Aziz, kalau memang itu benar yang disampaikan Danu ya, mungkin bagi kita ini adalah hal yang baru, tapi mungkin bagi tim kepolisian ini adalah hal yang sudah dikatakan Danu dari awal pada saat diperiksa untuk menulis BAP atau berita acara pemeriksaan. Itu adalah hal yang mungkin kita tidak tahu, karena kita juga memaklumi bahwa tidak semua hal yang disampaikan saksi di media massa itu sama seperti apa yang disampaikan di BAP atau berita acara pemeriksaan. Ada beberapa detail yang mungkin tidak disampaikan di channel YouTube teman-temannya Danu yang mewawancarai dia, itu harus kita masuk akal juga, jadi kita ada azas praduga tak bersalah. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan konteksnya, kok tiba-tiba Danu mengatakan A, kemudian C, E, F, G, ada hal-hal baru lah intinya gitu. Dan menurut aku sih masih oke, karena bukan merubah cerita yang lama. Misalnya begini, kalau ya, I don't know exactly, ini tetap bakal ada pro dan kontra, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita simak dulu keterangan dari Ki Anom dulu ya. Ki Anom ini yang terbaru, apa yang dikatakannya beliau di tanggal 16 Oktober, dan ini banyak di-quote oleh media online. Jadi kita coba klarifikasi sebenarnya seperti apa. Dimintai lagi keterangan oleh tim, dan Ki Anom hanya istirahat. Karena lelah ya, semalam tidak tidur, siang itu. Oke, konteksnya Ki Anom menyatakan di sini Danu itu diinterogasi oleh Pak Kades, kemudian juga Ki Anom beserta tim itu mulai jam 12 malam sampai 6 pagi. Kemudian lelah, akhirnya Danu diajak pulang ke salah satu rumah saudara dan ditanyakan kembali pertanyaan yang sama, apakah benar Danu di tanggal 18 Agustus itu tepatnya jam 3 kurang 5 pagi keluar dan melihat 2 orang yang diduga terlibat dengan kasus pembunuhan ini. Tiba-tiba tidur, memang istirahat. Minta keterangan sesuai apa yang dipertanyakan tadi malam sampai dari jam 12 sampai jam 6 itu. Dan sesuai keterangannya yang tadi malam dan ditanyakan di situ juga sesuai. Ya. Dan jawabannya juga sama, seperti itu dari dia. Jam 3 kurang 5 menit dia keluar rumah. Jam 3 kurang 5 menit dia keluar rumah. Ya, untuk membeli nasi goreng. Ya, itu ada melihat jaraknya 30 meter ya ke TKP. Melihat dengan jarak 30 meter ke TKP. Dia melihat sosok perempuan yang berkerudung dan laki yang berumur 25 tahunan.
Sosok perempuan berkerudung dan laki-laki yang berusia sekitar 25 tahunan. Seperti itu caranya. Oke, samalah, you know, exactly, karena sudah banyak di media massa. Jadi, Ki Anom sepertinya cukup meyakinkan bahwa memang dia berkata benar. Tapi kalau memang Danu merasa, oh tidak, saya tidak pernah ngomong seperti itu ya, mungkin tim kuasa hukum Danu juga bisa mengklarifikasi ini. Tapi, mungkin saja yang dikatakan ini benar, dan ini juga yang sudah ditulis pada BAP kepolisian, karena kita media atau YouTuber dan semuanya baru tahu, makanya dikategorikan sebagai hal yang baru. Tapi mungkin dari tim kepolisian penyidik, ini adalah fakta lama begitu. We never know about that one. Tapi kita bandingkan coba dengan keterangan dari channelnya Poppy Amalia yang juga mewawancarai Danu di pertanyaan yang kurang lebih sama. Ini jawaban Danu. Ada lagi kamu posting berikutnya? Ada. Tentang kematian? Enggak. Tentang apa? Nah, sabar sambil menunggu hasilnya sih yang terakhir. Nah itu tuh, itu maksudnya apa? Yang ya dulu masalahin aja gitu ke pihak polisian gitu, masalahin aja gitu. Memang ada hasilnya gitu. Oke, konteksnya membicarakan mengenai postingan Danu ya di akun sosial medianya, intinya sabar menanti kepastian karena lelah. Yang post terakhir itu yang di Facebook itu. Danu berarti pada malam itu tidak ada kaitan ya? Iya. Danu ada di rumah dan ada ibu yang ada di situ ya. Ada Danu pergi izin nggak? Kalau izin ya pas yang siang itu yang malam Danu ada keluar? Nggak ada. Langsung udah langsung tidur gitu kan? Malam Danu keluar enggak. Kemudian ditambahkan oleh ibundanya mungkin yang berbicara di sini, intinya ya langsung tidur aja malam itu. Ada firasat nggak atau ada informasi nggak ya? Oke. Itu yang aku tangkap ya, malam ya langsung tidur. Mungkin ini agak serba salah ya, ataukah mungkin Danu sengaja menyembunyikan fakta yang dia ketahui. Kalau menurut keterangan Ki Anom Al-Aziz itu adalah benar, mungkin Danu ada disembunyikan fakta tersebut karena mungkin dia takut atau karena dia tahu bahwa jika dia menyatakan itu justru akan menyerang dirinya sendiri kayak bumerang. Tapi kita tidak menemukan ya keterangan dari Ki Anom Al-Aziz pada saat Danu diwawancara di channelnya Poppy Amalia. Oke, itu adalah keterangan yang menurut aku tidak lengkap. Well, ini apakah di-cut sama Poppy Amalia ataukah memang Danu tidak mengatakan itu? Oke, lanjut lagi adalah wawancara di Heri Susanto di sini mengenai sama kronologi, tepatnya di tanggal 17 dan juga 18, apa yang dikatakan Danu berikut ini. Pulang, Danu ke rumah Iris lagi waktu itu. Nah setelah itu Danu pulang itu 4:30 atau jam 5 waktu itu. Oke, tanggal 17-nya. Lagi sih waktu itu. Terus pas jam 5:30 sempat dulu sih ke warnet gitu, ke teman-teman gitu. Oke, ini tanggal 17 Agustusnya sempat ke warnet dulu, 5:30 begitu. Ya, lihat posisi warnet, terus lihat parfum juga siapa, kan suka biasa kalau main game gitu kan, suka gitu. Pulang juga nggak lama, hampir isya gitu, hampir maghrib gitu, kalau nggak salah gitu. Oke, pulangnya isya atau maghrib, mungkin jam 7 sekitar itu, sampai di rumah, jadi tanggal 17 malamnya. Nah, dari pas malamnya nggak kemana-mana lagi sih, cuma tidur, main game. Malamnya nggak kemana-mana lagi, cuman main game, main TikTok. Tokan gitu, rehan, sama lihat grup sekolah gitu. Terakhir dan tidur itu jam 2:30 gitu. Setengah 3 dan tidur. Nah, pagi-paginya tanggal 18-nya. Terakhir Danu mau tidur 2:30. Padahal keterangan menurut dari Ki Anom Al-Aziz, Danu itu jam 3:45 keluar dari rumah untuk mencari nasi goreng. Danu Danu lagi tidur, posisinya ada yang teriak-teriak waktu itu pakai motor. Terus sama-sama juga waktu itu. Kayak Pak Yosef dan juga pura-pura tidur lagi waktu itu pas mamah nyamperin Dan. Oke, pura-pura tidur lagi. Menurut aku nggak ada masalah dengan kata-kata pura-pura tidur lagi. Mungkin hal yang wajar ya kalau kita dipanggil lagi ngantuk, terus dipanggil orang tua atau siapapun, udahlah kita pura-pura tidur aja nggak dengar. Mungkin karena lagi ngantuk. Jadi menurut aku bagian ini nggak ada masalah ya. Tapi yang masalah adalah keterangan tadi, jam 2:30 katanya Danu di channelnya Heri Susanto mau tidur, tapi ternyata menurut keterangan dari Ki Anom Al-Aziz, jam 3:05 Danu itu keluar untuk mencari nasi goreng. No,
nah sampai gitu-gitu Danu itu nggak rumah cak-cakan Amel diculik. Nah di situ Danu benar-benar kaget gitu kan pastinya. Oke, jadi itu adalah hal yang berbeda yang bisa kita analisa dari keterangan Danu, terutama di tanggal 18 Agustus ya, perbedaannya di situ. Perbedaannya ini kita harus ada azas praduga tak bersalah, apakah sengaja Danu tidak membuka ini semua ke media, it's fine, nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau ini ternyata yang dikatakan oleh Ki Anom Al-Aziz benar dan Danu tidak menyampaikan di BAP, ini yang bisa menjadi pertanyaan bagi tim penyidik. Tapi kalau seandainya yang dinyatakan oleh Ki Anom Al-Aziz ini benar dan juga Danu sudah mengatakannya juga di BAP tapi baru mengatakannya di media massa, this is not a big deal. Itu adalah hal yang bukan masalah dan hal yang wajar-wajar aja karena kepolisian kan hanya melihat apa yang dikatakan saksi itu di BAP, berita acara pemeriksaan. Kalau memang ada beberapa hal oleh saksi yang tidak disampaikan di media massa atau di YouTube semuanya, itu adalah hal yang wajar karena ada berbagai macam faktor. So, tentang ini kita akan nantikan seperti apa kelanjutannya dan ya kita masyarakat harus kalian boleh berkomentar apapun, tapi yang pasti adalah yang mau sampaikan lagi, belum tentu hal baru yang baru kita ketahui di media massa itu adalah hal baru juga di BAP, bisa aja sudah disampaikan di BAP tapi memang baru kita ketahui beberapa hari terakhir ini. Ya salah satunya adalah keterangan dari Ki Anom Al-Aziz ini. Aku rasa ini bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 30,6% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Ini adalah support nyata kalian untuk aku terus membuat video analisa mengenai kasus Subang ini hingga nanti sampai tuntas siapakah pelaku sebenarnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.